menurut saya sih keren banget, jarak fokusnya juga oke banget. Berapa tahun jualan ketopraknya? Iya, 3 tahun. Ketopraknya Pak Asep. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mudah Murah. Kita kali ini akan review lensa makro. Lensa makro ini dari 7Artisan dengan speknya 60 mm, bukaannya 2,8. Nanti kita unboxing. Ini sebenarnya udah saya pakai selama lebih dari 3 bulan ya, 4 bulan. Jadi saya udah pakai ini saya buat virus ya, kalian tahu buat unboxing. Nah, ini unboxing seperti ini ya, jadi bagus. Ini saya beli dengan harga relatif murah. Kita langsung review dari segi materialnya dulu. Ini adalah lensa premium atau lensa fit, jadi nggak bisa di zoom. Kemudian pembesarannya 1:1, pembukaannya 2.8 ya. Untuk makro bukaan segitu itu udah sangat kecil, terlalu kecil. Semakin dekat objeknya nanti kita akan minimal itu paling bukan menurut saya. Dari bahannya, ini bahannya metal ya, besi, jadi cukup berat untuk ukuran segini aja, cukup berat ya. Dengan material besi ini bisa disebut keuntungan atau kekurangan ya, karena lebih berat. Terus kalau besi itu biasanya kalau diketin sama peralatan jadi ada tarik-tarik ya. Terus bahkan flexnya Metal tutupnya ini kuat atau gampang ini coba. panjangnya cukup ringkas ya, ukurannya juga cukup ringkas. Ini ukurannya hanya segini, materialnya pada tutupnya ini 49. Bukannya 2,8. Secara desainnya cukup keren ya, agak berat ketika dikeluarkan sedikit ya, ini agak berat. beda sama bukaan. Ini halus banget, ini halus. Sedangkan yang ini agak tuk gitu ya. Ini Menurut saya pribadi sih ini kekurangan ya, tapi mungkin ini untuk melok ya, ketika kita sudah mengambil misalkan jarak fokusnya 1:2 gitu, udah ini agak susah digesek-gesek ini. Nah, di tonnya jadi seperti ini ya, sangat nyaman, cuman memang agak kecil kan ini bodinya. terus lensa ini tidak ada stabilisation ya. Untuk video itu sangat menyusahkan ya, kalau kalian tidak pakai gimbal. Untuk kualitas gambarnya sendiri, ini saya sih jujur suka. Langsung aja kita praktekin ke luar ya. Let's go. 7Artisan 65 mm ini pembesarannya 1:1, itu udah menurut saya sih keren banget. Jarak fokusnya juga, titik fokusnya juga oke banget. Saya yang baru nyobain makro fotografi, jadi seru banget sih beneran. Ini aja harusnya pakai lighting ya, pakai flash, jadi harusnya ada flashnya biar hasil gambarnya lebih bagus lagi. Lensa ini seperti apa di kamera Sony Alpha 6400. Kualitas hasil gambar yang didapatkan jelas sangat tajam ya, untuk fotografi makro. Kita lihat di gambar ini juga sangat tajam. Sinyalnya juga saya nggak lihat sinyal yang berasa gitu, sebenarnya enggak, bahkan saya nggak melihat ada sinyal di foto ini. Ketajamannya bahkan dari tengah ke pinggir itu masih stabil ya, walaupun kalau kalian sangat detail banget dan
perfeksionis mungkin baru kelihatan di pinggirnya ya. Pembesarannya 1:1 dengan panjangnya 60 mm ini sangat pas bagi saya, tidak terlalu sempit jadi masih terlihat environmentnya di sekitar. Zoom 1:1 itu bagi saya sudah sangat cukup ya. Kali ini kita hunting makro fotografi di sungai. Ini kebetulan lagi musim kemarau ya, jadi kalau siang-siang agak susah nyari serangga-serangga gitu. Jadi kalau hunting itu pagi-pagi. Ini gear saya pakai Sony A6400, pakai lensa 7 Artisan ya, 60 mm, terus pakai Nikon MK320. Ini saran dari beberapa fotografer makro ya, ini bagus, tapi saya coba ini bagus sih, jadi lebih ringkas juga, ini kecil sesuai dengan bodinya. Terus ini saya pakai diffuser ya, ini cukup enak, tapi harus dimodif ini ditambahin karet biar nggak terlalu longgar. Kalau awalnya ini rasanya kurang besar ya, ini kurang kecil, jadi cocoknya ini mungkin lensa full frame ya, jadi agak gedean dikit, atau yang biasanya lensa tele yang dipakai makro tuh yang agak gede. Ini akhirnya saya tambahin karet gini biar lebih dikit. Ini contohnya ada belalang ya, kelihatan nggak kalian? Nah, kita coba shoot ya pakai hasilnya lumayan ya teman-teman ya. Oke, dari semua itu tadi saya akan rangkum kelebihan dan kekurangannya menurut saya. Oke, yang pertama kelebihan ya, harganya ini relatif murah, mungkin paling murah untuk kualitas ini ya. Ini temennya ada PT Artisan itu juga punya, cuman saya kurang tahu hasilnya karena beda spek juga. Lalu itu pasti jauh lebih mahal, di atas 4 jutaan. Kalau ini harga barunya itu antara 2,3 sampai 2,4, itu yang baru. Secondnya itu sekitar 1,8 1,7, tapi ini saya dapat 1,350 karena ada untung aja ya teman-teman. Kalau beli second itu ada untung dengan ya dapatnya standar. Bodinya yang pokok, cuman nyatanya ke berat ya, ada yang bilang beratnya ini masih oke, jadi kelebihan atau justru ini jadi kelemahan ya teman-teman, cuma jadi metal ini. Terus dengan ukuran yang kecil ini ringkas dan akhirnya ya kita mudah bawanya sebenarnya. Hasilnya tajam, pembesaran 1:1 itu sudah sangat cukup sih bagi saya, itu tidak kelebihan. Dengan f60 itu menurut saya juga pas karena masih dapat environment di sekitarnya dan masih dapat gitu. Kekurangan yang pertama itu ini cukup berat, dalam fokus ini lensnya kurang nyaman bagi saya, karena kalau di fotografi makro itu ketika kita butuh gerakan kecil ini agak susah, agak cek gitu. Saya juga sempat ambil untuk foto portrait ya, ini menurut saya ada kekurangannya, yaitu selain autofocus ada dia warnanya agak kurang saturation, kurang pekat ya. Fokusnya manual itu sudah pasti, kemudian tidak ada stabilisasinya, jadi kalau buat video ini udah pasti susah ya untuk stabil. Tutupnya ini pakai besi yang gampang copot, saya kurang tahu kenapa. Ini aja saya jadi kehilangan tutupnya, walaupun saya masih di rumah gitu. Nah, itu kelebihan dan kekurangannya.
Kalau teman-teman ada yang ditanyakan silahkan komen di bawah. Bagi saya worth it banget. Itu aja. Like dan subscribe channel ini untuk support video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.